Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah mendapatkan kekuatan dahsyat, Vegito malah menghancurkan planet itu yang membuat Goku dan Vegeta panik mengalaminya. Setelah ledakan planet meredah, tidak ada apapun selain puing-puing bebatuan yang berserakan di ruang angkasa. Dan gak disangka, Goku serta Vegeta masih hidup meskipun mereka telah mengalami ledakan dahsyat dari kehancuran planet itu. Goku yang menggunakan energi serapimnya dengan tangan diulurkan tapi tidak mengaktifkan mata birunya, menunjukkan tingkat kendali baru yang diperoleh oleh tekanan ledakan sebelumnya. Sementara Vegeta menjadi sangat begitu tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan lagi oleh kekuatan serapim Goku. Dan tentu aja mereka tidak sendirian di sana karena Vegito juga ada di belakang mereka dengan senyuman congak. Bahkan gak peduli meskipun dia baru saja hampir membunuh Goku dan Vegeta. Kali ini Vegito mengaktifkan mata merahnya lagi, yang kemungkinan tubuh Vegito kembali dikendalikan oleh Lucifer lagi. Selain mata merah, Vegito juga entah bagaimana mendapatkan pakaiannya kembali dan tubuhnya benar-benar sembuh dari semua luka pertarungan maupun luka yang dia dapatkan dari pelatihan. Alasan Vegito meledakkan planet, dia cuma ingin membuktikan kekuatannya apakah dia masih membutuhkan kekuatan Goku dan Vegeta untuk mengalahkan Daishinkan. Mendengar itu sontak membuat Vegeta menjadi sangat kesal karena lagi-lagi Vegito malah meremehkan kekuatan Daishinkan. Mereka tahu kalau Daishinkan berada di atas 5 yang terkuat dan gak tahu seberapa kuat dan dahsyat kekuatan Daishinkan yang sebenarnya. Tapi dengan suara yang sekarang berbeda menjadi Lucifer langsung menyelah dan menegaskan dia sudah tahu kekuatan Daishinkan. Tapi Vegito ingatkan bahwa Daishinkan bukanlah satu-satunya petarung yang ada di sana. Meski dia yakin Zeno cuma akan mengamati dari jauh, tapi kedua pengawalnya yaitu Z dan juga S tidak akan tinggal diam saat Daishinkan dipukuli. Dan saat terakhir Vegito bertarung dengannya, dia sadar kalau Z masih menahan diri. Vegito mungkin bisa menghancurkannya sekarang jika 1 lawan 1. Namun, jika Daishinkan ikut mengeroyok Vegito, maka Vegito merasa itu adalah resiko yang besar jika dia bertarung sendirian. Jadi, Vegito menyuruh Goku dan Vegeta untuk menghadapi kedua penjaga Zeno. Sedangkan Vegito akan berurusan langsung dengan Daishinkan dan menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ketika Goku dan Vegeta selesai, mereka dapat bergabung kembali dan membantu Vegito memberikan serangan terakhir untuk Daishinkan. Sebagai reaksi, Goku menjadi sangat begitu senang karena baginya itu adalah rencana yang bagus. Setelah sekian lama, Goku akhirnya bisa menghadapi penjaga Zeno. Ditambah, Goku juga penasaran bagaimana kekuatan serapimnya dibandingkan serapim milik para penjaga Zeno. Untuk Vegeta sendiri cukup menerima ide tersebut dan menyuruh Goku bertahan sampai mereka bergabung kembali. Senang mendengar ucapan mereka, Vegito segera datang dan mengajak mereka untuk melakukan penyerangan pada istana Zeno. Vegito memanggil tongkat Angelnya dan mengulurkan tangannya pada mereka. Goku cukup begitu siap dan Vegeta pun segera ingin menghantam wajah para penjaga itu. Dan sampai akhirnya dengan menggunakan tongkat Angel Wish, mereka bertiga meluncur sangat cepat menuju istana Zeno dengan harapan bisa memenangkan pertempuran itu. Setelah menunggu lebih dari 100 part, ini adalah momen yang ditunggu bapak-bapak semua untuk peperangan sesungguhnya. Adegan kemudian akan berpindah ke dimensi lain, tempat di mana istana Zeno berada. Dan nampak energi yang membawa ketiga Saiyan akhirnya sampai di sana tanpa membutuhkan waktu yang lama. Setelah sampai, Vegito, Goku, dan Vegeta nampak menunjukkan ekspresi yang waspada karena mereka sudah memasuki kawasan musuh dengan dewa-dewa terkuat ada di sini yang bisa saja menyerang mereka. Tapi Vegito segera menyadari bahwa tidak ada siapapun di sini. Vegito menoleh ke sana kemari dan sangat penasaran di mana sebenarnya Daishinkan. Padahal Vegito yakin kalau Daishinkan pasti sudah mengharapkan kedatangannya. Sampai tiba-tiba suara seseorang terdengar dari atas mereka. Goku menjadi orang pertama yang begitu kaget memutar kepalanya untuk memastikan apakah itu adalah dewa-dewa yang mereka cari. Dan akhirnya terungkap bahwa itu memang adalah Zeno dengan dua pengawalnya serta Daishinkan yang kini berada di belakang mereka. Zeno menunjukkan kesenangan melihat mereka
seolah-olah dia sudah mempersiapkan diri untuk melihat pertunjukan dari pertarungan mereka. Zeno mengungkapkan kesenangannya kepada Goku, begitu juga dengan Vegito yang pertarungannya selalu dia tonton. Vegito yang sekarang bersemangat untuk melihat tujuan utamanya menyampaikan pada Zeno dia sudah di sini sekarang. Dia di sini untuk memenggal kepala Zeno dan juga Daishinkan. Mendengar itu sontak membuat kedua pengawal Zeno menjadi sangat marah atas ketidaksopanan Vegito. Sebagai pengawal setia, mereka nggak akan membiarkan Vegito sampai melukai raja mereka. Sedangkan Daishinkan mulai kehilangan kesabarannya juga dan menegaskan dia juga sudah menunggu dengan sabar untuk hari ini. Dan Daishinkan pastikan bahwa permainan konyol ini akan berakhir sekarang. Sebelum kemudian, Daishinkan berbicara pada penjaga Z dan S untuk bersiap-siap karena mereka bukan Saiyan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara Vegito makin menunjukkan senyuman congaknya dan bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Daishinkan juga. Vegito menyebut Daishinkan sangat begitu pengecut karena tidak berani mendatangi Vegito jika Vegito tidak datang ke sini. Tapi Vegito nggak mempermasalahkannya karena dia punya Goku dan Vegeta sekarang untuk pertarungan 3 lawan 3 agar pertarungan menjadi adil. Tapi setelah Vegito mengatakan itu, Daishinkan tertawa terbahak-bahak seperti ada sesuatu yang benar-benar lucu. Daishinkan gak mau melakukan pertarungan 3 lawan 3 dan memberitahu sejak Vegito mengacaukan berbagai timeline, maka Vegito harus menerima konsekuensinya. Dan dari tindakan Vegito di timeline lain akan memicu seseorang yang sangat marah pada Vegito. Dan tiba-tiba sebuah portal waktu terbuka lebar dengan seseorang yang datang ke tempat mereka. Dan sangat tidak disangka-sangkanya serta luar biasanya, setelah sekian lama Goku Dewa Kehancuran yang sebelumnya bertarung melawan Cell Ultra, akhirnya muncul untuk membalas dendam pada Vegito atas kematian keluarganya. Goku ini memiliki nasib yang sama dengan Vegito, di mana keluarganya dibantai karena kecerobohan Vegito di timeline lain. Goku menegaskan pada Vegito bahwa dialah alasan Goku kehilangan segalanya dan alasan kenapa semua ini terjadi. Makanya dengan penuh tekad balas dendam, Goku nggak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi dan nggak akan pernah memaafkan Vegito. Melihat kemunculan Goku lain, sontak membuat Goku, Vegeta, bahkan Vegito sendiri terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara Goku Dewa tidak mengatakan apapun lagi dan menunggu bagaimana respon Vegito ketika melihatnya sekarang. Dengan mata semakin melebar, Vegito penasaran dari mana Goku itu berasal, ditambah dia sudah menjadi seorang dewa kehancuran yang paling Vegito benci. Goku yang sama terkejutnya penasaran bagaimana tindakan Vegito telah menciptakan Goku yang satu ini. Vegeta lah yang menjadi paling kesal kenapa dia harus melihat banyak sekali Goku dalam cerita manga ini. Tapi Vegito yang jauh lebih penasaran ingin Goku Dewa menjelaskan apa yang sebelumnya Goku bilang padanya. Karena Vegito merasa tidak pernah bertemu dengan Goku Dewa, apalagi sampai merenggut orang-orang yang dia cintai. Yang telah Vegito lakukan selama ini cuma menghancurkan para dewa dan berlatih menjadi semakin kuat. Sebaliknya, setiap Vegito mengunjungi timeline lain, dia berusaha membantu semuanya dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Bahkan di sini, Vegito tidak tahu dari timeline mana Goku Dewa berasal. Tapi Goku Dewa memberitahu bahwa Vegito tahu betul apa yang sudah dilakukannya. Goku Dewa mengingatkan Vegito sebelumnya sudah membantu Dr. Gero dalam menghabisi para warga bumi. Yang mendengar itu sontak membuat Vegito kaget dan membuatnya teringat dengan tangan android yang diciptakan Dr. Gero. Tapi Vegito tidak merasa bersalah karena dia nggak pernah membantu Dr. Gero sedikit pun, tapi menghancurkan harta miliknya. Vegito sudah menghancurkan para android dan meninggalkan Dr. Gero dalam keputusasaan dengan biosel yang lemah. Jadi Vegito penasaran ancaman buruk apa yang bisa Dr. Gero lakukan, apakah membuat lebih banyak android lain. Tapi hal ini justru membuat Goku Dewa menjadi semakin marah karena Vegito tidak pernah mengetahui salahnya di mana. Karena itu Goku Dewa memberitahukan segalanya, dimulai dari Vegito yang datang ke timeline-nya tanpa diundang. Vegito memang menghancurkan Android 17 dan 18 yang menjadi ancaman bagi bumi saat itu. Tapi apa yang Vegito lakukan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena Vegito malah mengampuni nyawa Dr. Gero
bukan untuk melindungi mereka, tapi cuma untuk keuntungan Pegito sendiri. Pegito mengizinkan Dr. Gero untuk mengoperasi tubuh Pegito agar dibuatkan tangan android. Tapi dalam prosesnya, Pegito tidak sadar kalau Dr. Gero sebenarnya mencuri DNA Pegito yang di dalamnya ada kekuatan ultra insting dan energi Hakai. Dan DNA Pegito itu kemudian digunakan untuk menciptakan sel yang benar-benar baru. Sel yang bangkit tidak seperti yang seharusnya ada dalam sejarah, tapi dia memiliki kekuatan dewa. Dengan demikian, sel ultra membunuh semua orang di timeline Goku Dewa menggunakan Hakai untuk melenyapkan mereka sepenuhnya tanpa bisa kembali. Jadi, Goku menyalahkan Pegito karena Pegito lah yang menyebabkan semua penderitaan itu terjadi. Dan penjelasan tersebut seketika membuat Pegito tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mulai memikirkan tentang tindakannya yang sudah menyebabkan penderitaan bagi yang lain. Tentu aja, ini adalah kondisi kesamaan yang benar-benar tragis dari kisah Goku Dewa dan rasa sakitnya. Pegito nggak pernah menyangka kalau Dr. Gero sudah mengambil DNA-nya secara diam-diam. Di saat Pegito percaya padanya, Dr. Gero ternyata malah melakukan hal sebaliknya. Pegito mengakui dirinya sangat ceroboh dan terlalu fokus pada misinya untuk mengalahkan para dewa. Jadi, Pegito menduga jika kekuatannya tumbuh melalui rasa balas dendam, maka Goku Dewa juga mengalami hal yang serupa seperti Pegito sekarang. Pegito menutup matanya karena kecewa pada dirinya sendiri dengan rasa malu dari apa yang sudah dia perbuat. Karena itu, jika kebenaran itu terjadi, Pegito meminta maaf pada Goku Dewa. Seharusnya mereka tahu bahwa di timeline itu, mereka semua akan bertemu dengan terang semasa depan yang memberitahu betapa pentingnya untuk tidak melakukan apapun untuk mengubah masa depan menjadi lebih buruk. Tapi tiba-tiba, Pegito dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi bahagia dan tidak lagi mau menyalahkan dirinya seperti itu. Sebaliknya, Pegito nggak peduli dengan timeline Goku Dewa karena dia melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan timelinenya sendiri. Jadi, Pegito memberitahu Goku Dewa jika Goku berada di posisinya, maka Goku pasti akan melakukan hal yang sama dengannya. Dia tahu Goku mungkin sudah menemukan cara untuk membalas dendam pada satu orang. Tapi, Pegito justru menghabiskan hidupnya untuk melakukannya berulang-ulang. Dan sekarang, Pegito menganggap Goku Dewa menghalangi jalannya sebelum dia mendapatkan kepala Zeno yang melakukan ini pada mereka semua. Hal ini tentu aja membuat Goku Dewa menjadi semakin begitu kesal karena Pegito sama sekali nggak memiliki penyesalan seperti layaknya monster. Seluruh ototnya meregang dan bertekad tidak akan pernah memaafkan Pegito. Sampai akhirnya Goku meledakkan kekuatannya dan berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 2 bertenaga penuh. Goku akhirnya mengerti bahwa Pegito seperti yang diceritakan dan berbahaya bagi semua orang. Zeno nampak mengubah suasana hati dalam keadaan yang benar-benar gembira sampai berteriak dengan mengangkat tangan mungilnya. Zeno merasa Goku Dewa juga keren dan senang melihat aura ungu listrik Goku yang merupakan warna favoritnya. Sedangkan Goku kita merasakan keterkejutan meskipun dia tahu itu memang adalah dirinya yang berasal dari dunia lain. Jadi Goku merasa dia sendiri yang cuma bisa mengalahkannya karena tahu bagaimana tubuhnya, simetrik, dan kemampuannya. Jadi Goku akan meninggalkan Z dan juga S untuk Vegeta lawan sendirian. Mendengar itu membuat Vegeta tersenyum kecil seperti memiliki ide sendiri yang lebih baik. Vegeta ungkapkan bukan cuma Goku di sini yang bisa mengalahkan Goku lain. Vegeta kemudian bergerak ke depan Goku dan Vegito yang membuat keduanya penasaran apa yang dilakuin Vegeta. Rupanya Vegeta ingin melawan Goku Dewa dan menyerahkan kedua penjaga Zeno karena Seraphim hanya dapat dipahami oleh pengguna Seraphim lain. Sedangkan Goku Dewa adalah seorang dewa kehancuran yang pastinya tidak ada yang tahu lebih banyak soal kehancuran dan Hakai daripada Vegeta. Selain itu, Vegeta nggak akan melepaskan kesempatan untuk akhirnya mengalahkan badut seperti Goku sebagai rivalnya. Baginya, Angel harus melawan Angel dan penghancur harus melawan penghancur. Jadi, Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan 2 juga untuk membuktikan sekali lagi dan selamanya siapa Saiyan yang terkuat di sini. Yang sekali lagi membuat Zeno yang telah kehilangan akal sehatnya merasakan kegembiraan melihat perubahan kuning cerah Vegeta, meniru apa yang dilakukan oleh Goku Dewa.
Zeno penasaran apakah itu adalah teman Goku juga karena dia merasa Vegeta sangat keren. Di sisi lainnya, Goku sendiri hanya tersenyum aja karena Zeno mudah sekali dibuat senang. Tapi Goku juga membenarkan ucapan Vegeta bahwa pertarungan itu akan selalu cocok dengannya. Sampai tiba-tiba Goku mengaktifkan kedua mata Serapimnya dan langsung menantang kedua penjaga Zeno untuk melawannya seorang diri. Goku melakukannya tanpa rasa takut karena ingin tahu seberapa kuat sebenarnya mereka. Kemudian Goku memasang kuda-kuda khasnya sambil menyuruh Z dan juga S mengeluarkan semua kekuatan Serapim mereka. Meskipun Z sudah pernah mengalahkan Vegito, tapi tidak berarti bahwa mereka bisa mengalahkan pemeran utama di hati bapak-bapak, yaitu Goku. Melihat kepercayaan diri Goku, Vegito mengacungkan jempolnya meskipun Vegito tegaskan balik bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkannya secara teknis. Sementara, Vegeta merasa cukup geli melihat Goku dan menegaskan bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Goku Dewa sebelum Goku Serapim menyadarinya. Di sisi lain, Z dan S yang menonton nampak tidak terkesan sama sekali. Mereka berdiskusi satu sama lain dengan telepati call untuk memastikan bahwa Goku benar-benar punya Serapim. Tapi Z yang sudah pernah melawan Vegito tidak akan terkejut lagi melihat mereka bisa menggunakan kemampuan apapun karena mereka adalah musuh yang benar-benar berbahaya. Tapi jauh di belakang kedua penjaga Zeno, Daishinkan menunjukkan wajah yang benar-benar panik karena tidak menyangka Goku bisa punya Serapim. Sebagai pencipta dan guru jiwa dari teknik Serapim, tidak pernah ada seorang pun yang bisa membangkitkan kekuatan itu tanpa bantuannya. Jadi Daishinkan penasaran penyiksaan apa yang telah dilakukan manusia panah itu terhadap para angel sebagai anak-anaknya. Sampai tiba-tiba adegan mengejutkan yang tidak terduga dari Daishinkan untuk pertama kalinya melepaskan rasa frustasi yang terpendam, kekesalan dan kemarahan yang telah dia tahan selama seluruh series menyaksikan Godzilla. Merasakan tekanan luar biasa dari Daishinkan, sontak membuat Goku dan Vegeta menjadi sangat kaget, tapi Vegito nampak masih diam saja. Kekuatan besarnya mengalir kemana-mana, mempengaruhi semua petarung yang ada di sana. Goku Dewa sendiri mengakui bahwa kekuatan Daishinkan benar-benar sangat luar biasa. Begitu juga dengan Vegeta yang baru tahu ternyata seperti inilah kekuatan dari Daishinkan. Untuk Goku, merasa kekuatan ini mengingatkannya pada Whis. Sedangkan Z dan juga S merasa sangat panik. Daishinkan sudah mau bertarung saja melawan mereka. Mereka meminta Daishinkan untuk santai dulu di belakang Zeno, biarkan mereka yang bertarung duluan. Sampai akhirnya hanya Vegito yang nampak tidak panik, sebaliknya dia tersenyum kagum, tidak terkesan sombong dengan kekuatan Daishinkan. Vegito akui ini adalah pertempuran yang sudah dia tunggu-tunggu dan tantangan yang dibutuhkan untuk menguji kekuatannya yang sekarang. Vegito senang Dark salah soal dirinya karena Daishinkan jauh lebih kuat dibandingkan Dark. Lalu biji manakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.